Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang public relation dalam internet. Kami yang beranggotakan Yuswati Mufidah, Nur Arifatul Jannah, dan Nuryanawanti. Pertama, pengertian public relation dalam internet yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Nuryanawanti. Oke, pengertian public relation dalam internet. Secara umum, public relation diartikan sebagai proses interaksi di mana public relation menciptakan opini publik sebagai hal yang menguntungkan kedua belah pihak dan menanamkan pengertian dan memberikan informasi yang baik. Perkembangan public relation, baik sebagai ilmu maupun profesi, tidak terlepas dari perkembangan teknologi komunikasi. Pengaruh teknologi komunikasi terhadap PR dapat berbentuk sebagai alat atau media PR ataupun bentuk baru dari kegiatan PR yang memunculkan istilah cyber PR dalam dunia cyber atau dunia maya. Nah, cyber PR adalah inisiatif PR atau public relation yang menjalankan berbagai aktivitas kerjanya dibantu atau menggunakan internet sebagai sarana publisitasnya. Nah, menurut Onggo, cyber PR adalah inisiatif PR atau public relations yang menggunakan media internet sebagai sarana publisitasnya. Melalui cyber public relations, maka praktisi public relations dapat dengan mudah untuk melewati berbagai batasan dan penghalang, serta memudahkan dalam menyampaikan pesan-pesan korporat kepada target, baik itu publik eksternal, tanpa melalui atau bergantung pada pihak manapun. Selanjutnya, tugas-tugas cyber public relation. Pertama, membidik media online, memaksimalkan media online untuk menyampaikan pesan secara elektronik kepada publik atau organisasi media lokal, nasional, regional, dan internasional. Dalam hal ini juga termasuk penyampaian data-data penunjang di website. Yang kedua, membuat produk atau bisnis perusahaan terpublikasi. Seorang APR dituntut untuk kreatif dan cakap dalam mengolah data menjadi informasi yang diinput ke dalam website. Karena sudah terpublikasi di dunia maya, APR memiliki tanggung jawab untuk mengoperasikan peran website perusahaan semaksimal mungkin. Semua itu agar para pengunjung tertarik untuk mengaksesnya. Yang selanjutnya adalah manfaat media internet bagi praktisi public relation. PR melalui media internet memiliki peranan yang lebih besar dan luas dibandingkan dengan PR di dunia fisik ataupun PR offline. Ada banyak sekali manfaat yang didapatkan melalui aktivitas cyber PR, karena dengan cyber PR, Anda dapat melewati batasan penghalang PR offline dan langsung menyampaikan pesan-pesan tersebut kepada target publik Anda, serta memanfaatkan potensi-potensi besar lainnya. Secara garis besar, ada 6 potensi yang dapat dimanfaatkan melalui cyber PR. Yang pertama, komunikasi konstan. Internet adalah media yang tidak pernah terlelap sekalipun setiap harinya. Melalui internet, PR dapat menjangkau publiknya hingga ke seluruh dunia. Yang kedua adalah respon yang cepat. Internet memungkinkan para pelaku cyber PR untuk mendapat respon yang cepat terhadap semua permasalahan serta pertanyaan-pertanyaan prospek dari pelanggan. Yang ketiga adalah pasar global. Internet telah menjembatani jurang pemisah geografis melalui hubungan yang terjadi di dunia maya. Melalui internet, memudahkan PR untuk berkomunikasi dengan pasar global yang ada di seluruh dunia. Anda dapat berkomunikasi secara langsung dengan pasar yang ada di Arab Saudi, investor di Swedia, dan mitra bisnis di California dengan biaya yang cukup murah. Yang keempat adalah interaktif. Internet adalah media yang sangat interaktif. Feedback dengan mudah didapatkan melalui media sosial yang digunakan oleh PR dari pelanggan atau pengunjung situs web Anda. Dengan demikian, Anda bisa tahu keinginan mereka sehingga tidak perlu lagi menebak-nebak. Yang kelima adalah komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah terjalin antara organisasi atau instansi dengan publiknya, dan ini merupakan tujuan utama aktivitas cyber PR. Karena aktivitas ini akan membantu Anda dalam membangun hubungan yang kuat dan bermanfaat yang tidak dapat dilakukan oleh media offline. Yang terakhir adalah hemat. Melalui cyber PR dapat membantu suatu instansi atau organisasi untuk menghemat biaya. Pasalnya, tidak lagi dibutuhkan stationery atau biaya cetak yang terhitung mahal.
Semakin murahnya biaya internet akan membuat biaya cyber PR menjadi semakin terjangkau. Lalu, kegiatan cyber PR yang sudah saya sebutkan di atas dapat menghasilkan apa yang disebut sebagai 3R bagi perusahaan, yaitu relation, reputasi, dan relevan. Relation di sini berarti mampu berinteraksi dengan berbagai target audiens untuk membangun hubungan dan citra perusahaan. Lalu reputasi adalah aset yang paling penting dalam suatu bisnis. Cyber PR merupakan suatu seni dalam membangun reputasi online secara berkesinambungan. Dan relevan di sini mengupayakan agar kegiatan inisiatif public relation secara online relevan dengan target publik korporat. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Niswatun Mufidah. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis media cyber public relation. Yang pertama, online media. Media cyber sangat diminati oleh masyarakat. Akhir-akhir ini telah banyak bermunculan media cyber yang banyak digunakan oleh publik. Media cyber disebut pula sebagai media kontemporer yang terbagi ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama media massa online dan yang kedua media non-massa online. Media massa online yaitu magazine online, newspaper online, digital television, dan digital radio yang ditujukan untuk target menonton televisi dan mendengarkan radio secara streaming melalui sambungan jaringan internet. Yang kedua, media non-massa online terdiri dari video conference, chatting, dan teleconference. Media ini dapat digunakan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan melalui telepon atau jaringan internet dan memungkinkan penggunanya dapat saling melihat dan mendengar apa yang sedang dibicarakan. Jenis yang kedua yaitu ada wire service. Wire service merupakan media pendistribusian berita informasi perusahaan seperti Business Wire dan PR Newswire. Media cyber ini dibuat sebagai layanan kepada media massa atau wartawan. Hadirnya wire service tentu akan memudahkan para awak media dan wartawan cukup hanya dengan mengakses situs web atau perusahaan yang dituju. Jenis yang ketiga yaitu press release, yang merupakan media yang banyak digunakan dalam kegiatan kehumasan. Fungsinya yaitu sebagai publikasi berita di mana press release online disebarkan di media online dengan langsung mengirimkan via email kepada email perusahaan atau menampilkan langsung di website perusahaan. Yang selanjutnya yaitu email autoresponder, merupakan perangkat IPR yang berfungsi secara otomatis menjawab email yang secara otomatis dan cepat. Program ini bertujuan untuk meringankan praktisi cyber PR dalam menjawab pertanyaan yang berulang-ulang tanpa harus selalu di depan komputer. Yang selanjutnya yaitu e-newsletter, merupakan versi online dari majalah atau publikasi online di mana e-newsletter ini memudahkan customer untuk mengetahui berita terbaru tanpa harus datang ke perusahaan. Jenis yang terakhir yaitu sosial media. Kehadiran sosial media dapat mempermudah PR dalam membangun hubungan yang lebih kuat dengan khalayak. Internet merupakan jaringan global yang dapat diakses oleh publik secara sistem yang berhubungan dengan berbagai komputer, kabel, dan lainnya. Yang merupakan media online merupakan perkembangan dari teknologi baru 2.0. Kehadiran sosial media telah mengubah cara para praktisi dalam berpikir dan melaksanakan praktik-praktiknya dan beranggapan bahwa hal ini merupakan sebuah kekuatan revolusioner dalam bidang public relation. Sosial media dapat dijadikan sebagai sarana atau wadah yang digunakan dalam strategi
public relation dalam berkomunikasi dengan publiknya. Seperti kegiatan pertukaran berbagai konten informasi dapat berupa opini-opini, wawasan, pengalaman, dan pandangan-pandangan yang bersifat audio, visual, atau bahkan audiovisual. Cukup sekian presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.